semuanya. Halo Halo. Hana. Halo. Oke, rame banget ya bincang-bincang hari ini nih. Sebelum lebih lanjut kita ngobrol-ngobrol, perkenalkan aku Hana dari divisi Komal dan di sini aku temenin ada 4 orang yang kece. Boleh perkenalan nih dari Kak Dea. Halo Kak Dea. Oke, halo. Kenalin aku Dea Isyara Sapika dari Auditorat. Oke, halo Kak Dea. Boleh ke Kak Rey nih, yang paling ganteng sendirian nih hari ini nih. Waduh, oke. Halo semuanya, kenalin aku Reynaldo dari IKA, Inspektorat Kehormatan. Halo Kak Rey. Oke, selanjutnya mungkin Dea di sini. Aku Dea, aku dari DK atau Direktorat Kesekretariatan. Oke, halo Dea dari IDK ya. Oke, dan yang terakhir ada siapa nih? Halo, kenalin aku Juli dari Kompartemen Internal. Oke, mantap, keren-keren banget nih. Lengkap dari setiap divisi ya. Oke, gimana nih UTS-nya? Setelah selesai UTS selama kurang lebih 2 minggu, apakah aman atau gimana? Oke, kalau dibilang aman atau enggak, sebenarnya masih ada satu ya, Rey, yang Aman. take home. Jadi sebenarnya belum selesai sih, gitu. Oh iya, aku lupa ya 2020 masih ada yang take home atau mungkin masih ada yang susulan. Kalau dari 2021 dari Mbak Juli dan Dea. Sejauh ini aman sih, aman. UTS sejauh ini aman karena tahu ini sistemnya offline, udah belajar sih dari jauh-jauh hari. Iya, kisi-kisi dan soal tahun kemarin masih mirip ya sepertinya pada UTS tahun ini. Jadi tuh aku pengen nanya tuh mengorek-ngorek atau mengulik-ngulik mengenai BAK menurut kalian nih. Kalau menurut kalian awal tahu atau dengar kata BAK atau organisasi BAK tuh dari mana ya? Boleh nih Kak Dea dulu nih. Sama tahu BAK tentu dari pengenalan ormawa-ormawa yang ada ya, dan juga dari sosial media sih, kayak Instagram, terus ada podcastnya kan BAK itu, dari situ sih kalau tahu BAK pertama kali. Oke, ya mungkin sekarang sosial media ya. Oke, selanjutnya Kak Rey nih. Kalau Kak Rey gimana? Kalau aku lupa ingat sih ini ingatnya dari mana. Tahu BA dari mana. Cuma seingatku itu antara dari IG, dari sosial media juga, atau dari Ekokar itu loh, yang kenalin ormawa-ormawa itu juga. Karena kan kayak dulu waktu pertama kali jadi maba tuh follow akun yang undip gitu kan. Terus kalau nggak salah ada muncul suggestion gitu dari IG-nya BAK FEB Undip gitu. Terus ya udah diulik-ulik, oh ternyata ada BAK di FEB Undip gitu. Wow, keren ya. Oke, mungkin dari event Ekokar ini sangat membantu untuk memperkenalkan ormawa BAK tersendiri. Oke, selanjutnya nih dari Dea, gimana nih Dea? Tahu BAK karena waktu itu dikasih tugas ospek jurusan untuk menghubungin cutting dan ketemu cutting yang ternyata pengurus BAK. Kalau gitu yang terakhir nih, Yuli. Gimana Yul pertama kali tahu BAK? Oke, kalau aku pertama kali tahu BAK dari salah satu kakak alumni BAK sendiri gitu. Jadi pernah ada pemaparan materi dan tahu BAK tuh dari beliau kayak gitu. Wow, bagus banget ya dari yang udah kenal sebelumnya ngasih tahu info mengenai BAK. Oh, kemudian karena udah tahu, nah sekarang tuh alasan akhirnya kalian mendaftar BAK tuh apa ya? Kalau boleh tahu nih. Alasan daftar BAK ya, sebenarnya kalau untuk secara pengalaman organisasi gitu, secara umum itu aku rasa udah cukup atau udah pernah gitu. Nah, kalau di BAK ini tuh aku lihat ada core value yang berbeda gitu. Jadi ada sesuatu yang belum pernah aku coba. Terus di dunia audit ini kan relate sama jurusan akuntansi dan aku pengen yang bisa linear juga gitu sama prodi yang aku jalanin gitu. Jadi sekalian juga tempat belajar gitu. Jadi itu salah satu alasan aku join BAK gitu. Wow, ya sih ya karena jurusan akuntansi ini sangat lekat dan nempel dengan Ormawa BAK ya. Oke, kalau misalkan Kari, kenapa nih akhirnya mendaftar BAK? Kalau aku sih awalnya ngelihat kayak BAK itu organisasi yang unik gitu, nggak semua kampus punya BAK gitu kan. Kalau misalnya kayak
ini boleh sebut merek nggak ya? Ya kalau misalnya kayak misalnya badan eksekutif itu kan dari sebelum masuk kuliah juga udah tahu gitu bahwa di kampus-kampus emang ada BEM-nya, ada ini ya. Cuma kalau BAK pas pertama kali denger, "Wih, ada juga organisasi yang ngurus audit gini ya, ternyata unik gitu dia." Dan ya sama juga kayak dia tadi bahwa ini sejalan sama jurusan jurusan kita kan. Jadi nggak ada salahnya gitu mencoba. Jadi aku tertarik buat daftar masuk ke BAK. Ya emang kayaknya tuh BAK tuh kayak apa ya, bisa dibilang organisasi yang udah sekarang sih udah cukup, bukan cukup sih, udah beberapa ada di universitas lain. Cuman kayak di universitas lain tuh masih sedikit-sedikit gitu, nggak sebanyak kayak BEM atau HIMA atau ormawa-ormawa yang udah pasti ada gitu kan. Oke, kalau Dea nih gimana Dea? Yang ketiga, alasan awal daftar BAK itu karena sejak awal alasan untuk masuk akuntansi karena tertarik sama audit. Jadi aku pas tahu di Undip ada badan yang fokus di bidang audit tuh kayak berusaha banget bisa join lah. Emang kalau soal audit bener tadi balik lagi sangat-sangat linear dengan jurusan kita ya. Keren banget sih alasan-alasannya. Nah, yang terakhir nih, Yuli, kenapa akhirnya kamu memilih untuk mendaftarkan diri di BAK? Alasan yang pertama, punya ketertarikan gitu ya di bidang, audit gitu. Nah, kalau untuk alasan kedua, dari awal denger badan audit kemahasiswaan itu kayak punya branding tersendiri tentang, di dalamnya orang-orang yang, punya passion gitulah ya, yang sama gitu. Jadi harapannya bisa nambah relasi dan juga bisa nambah-nambah ilmu karena kelihatannya orang-orang yang intelektual dan serius gitu. Kelihatannya atau memang terlihat seperti itu? Terlihat seperti itu, tapi selain serius juga asik dan menyenangkan. Iya pasti, kalau nggak akan ada yang daftar BAK kalau nggak asik dan menyenangkan. Nah, kita kan udah mau masuk periode ke 2023 nih, BAK 2023. Boleh cerita-cerita nggak, sharing-sharing tentang pas kakak-kakak dan semua teman-teman di sini daftar di periode tuh tahun keberapa gitu? Kalau misalkan Kak Rey dan Kak Dea di tahun keberapa nih daftarnya? Baru periode ini sih kalau aku. Jadi tahun kedua berarti ya, tahun 2022 untuk daftarnya. Oke, berarti di tahun 2022 nih baru daftar ya? Iya, daftarnya 2021, periodenya kan kita periode 2022 gitu. Oke, berarti baru 1 tahun di sini ya. Kalau Kak Rey udah berapa lama nih? Aku sama juga kayak Dea, aku baru 1 tahun, baru 1 periode di sini, cuma aku udah pernah daftar sebelumnya. Jadi aku itu dulu pertama kali daftar ke BAK di kepengurusan 2020 untuk memilih pengurus di 2021 kan. Nah, itu aku belum lolos, lalu aku coba lagi di tahun 2021 untuk pendaftaran kepengurusan periode 2022 atau periode saat ini, gitu. Oke, pantang menyerah demi BAK ya. Pokoknya harus coba sampai terima. Keren keren keren. Kalau Dea nih, Dea baru tahun kapan nih masuk nih? Aku baru 1 tahun di BAK, aku masuk ketika BAK oprek untuk pengurus tahun 2022. Pada saat itu aku masih maba. Oke, berarti di tahun pertama ya langsung masuk ke BAK. Yuli, gimana Yul? Aku pastinya sama ya sama Dea karena satu angkatan juga. Ini tahun pertama aku masuk di BAK gitu. Oke, berarti akan ada tahun 2, 3 dan seterusnya. Sampai 3 aja ya, sampai 3 aja, jangan nambah lagi. Oke, nah berarti kan selama kemarin kalau aku lihat sih kebanyakan dari kita keterima di tahun 2020. Bukan kebanyakan, semua yang terima di tahun 2021 ya, yang open recruitment 2021 untuk periode 2022. Nah, itu kan dilakuin secara online tuh ya. Boleh dong sharing-sharing tentang gimana sih oprek online-nya nih? Oke, sharing tentang oprek ini agak flashback ya. Jadi BAK itu jujur first impression-nya udah kelihatan waktu oprek gitu. Jadi aku ngalamin oprek di beberapa organisasi atau kepanitiaan dan aku lihat BAK ini cukup berbeda ya karena
cukup menantang gitu atau cukup berbobot juga gitu waktu opreknya dulu gitu. Dan kita mmm, udah apa ya, diminta untuk belajar sebenarnya, untuk belajar apalagi untuk, memilih 2 divisi khusus ini ya, seperti auditorat dan IKA yang ada persyaratan-persyaratan tertentu. Cukup seru juga karena ada dilatih untuk memaparkan materi atau tanya jawab seputar audit yang mana kita belum dapat matkulnya, jadi harus belajar sendiri seperti itu. Cukup beda dari yang lain deh intinya gitu. Wow, cukup menegangkan ya karena kita nggak tahu teorinya apa, Iya, udah menantang dari awal sebenarnya ini, langsung ditanya-tanya opreknya. gitu ya. Mungkin itu biar Iya kita serius atau enggak Kak keterima di mau masuk BAK ini gitu. iya, udah kelihatan keseriusannya nih kalau mau masuk BAK gitu. Mungkin kita bisa bergeser nih ke Kak Rey. Gimana Kak Rey? Oke, aku opreknya 2 kali ya, 2 kalinya dua-duanya online. Kurang lebih ya sama sih kayak dia juga, ada sedikit panik-paniknya gitu karena ya emang iya, karena memang, BAK ini kan organisasi yang ya emang orang-orang yang serius gitu yang bakal diterima di BAK gitu. Tapi bukan berarti yang nggak diterima itu nggak serius, cuma, memang perlu keseriusan, perlu ketekunan juga, makanya mau mau oprek pun kita udah harus ada, persiapan diri sendiri gitu, ada belajarin materinya, terutama untuk yang mau auditorat dan juga ke IKA juga harus menguasai dasar-dasarnya gitu. Jadi, ya gitulah, cukup menegangkan, cukup asik juga, ikut 2 kali oprek itu menyenangkan kok. Walaupun udah ikut 2 kali tapi nggak kapok ya Kak? Tetap harus dicoba. Tapi dua-duanya perasaannya sama atau beda atau yang kedua ini udah kayak, "Udahlah pasrah lah," gitu atau gimana Kak? Untuk yang kedua, somehow aku udah lebih yakin sih, lebih yakin, bisa masuk gitu ke PAK. Lebih mantap persiapannya berarti ya Kak? Mungkin kita bisa ke Dea nih. Dea gimana pengalaman oprek online-nya nih? Momen pas oprek online itu jujur seru sih gitu, karena aku paling suka yang di bagian penugasan gitu. Karena aku pribadi kan pada saat itu masih maba ya, belum banyak pengalaman. Jadi aku nggak pede gitu kalau seandainya sistem opreknya itu cuman melalui CV gitu. Jadi aku maksimalin di penugasan. Oh, berarti karena kebebasan itu jadi kayak kamu ngerasa nyaman untuk daftar di BAK gitu ya? Keren keren. Kalau Yuli gimana nih Yul? Pengalamannya nih oprek. Karena aku kan oprek online ya. Nah, tahun lalu buat aku angkatan 21 kan bisanya daftar di kompartemen internal sama DK gitu. Kalau Kak Ri dan Kak Dia tadi mungkin harus belajar terkait materi-materi gitu. Tapi kalau aku pure buat observasi melalui sosial medianya BAK gitu. Jadi sebelum oprek itu udah lihat-lihat, udah ngulik-ngulik gitu tentang BAK ini kayak gimana sih sebenarnya di dalamnya tentang dua divisi ini gitu. Dan ketika melihat kan itu ada semacam Twibbon gitu ya, buat membranding BAK sendiri, kayak wah yang daftar banyak banget gitu. Agak insecure nih yang daftar orang-orang yang terlihat serius banget gitu ya ketika mengikuti pelajaran di kelas. Jadi ada rasa aduh keterima nggak ya gitu. Tapi ternyata endingnya menyenangkan gitu. Endingnya menyenangkan ya. Kalau nggak salah kita sampai dengerin debak, kita dengerin semuanya, nontonin story-nya, semuanya di scroll gitu ya. Keren banget ya selama seminggu itu perjuangannya. Aku mau nanya nih, kan pas saat oprek nih kalian kayak tegang atau punya apa ya, kayak ekspektasi yang kayak apa sih ke BAK dan gimana ekspektasi Kakak pas mau oprek dan pas hal realnya nih Kakak-kakak dan teman-teman semua diterima di BAK, apakah sama ekspektasinya atau berbeda gitu? Kalau untuk ekspektasi, mungkin dari awal udah kelihatan ya karena, ada auditora dan lain-lain gitu yang berbau-bau audit dan memang untuk, aktivitasnya juga memang fokusnya di hal-hal yang seperti itu gitu dan itu sesuai gitu sama perkiraan di awal. Dan juga cukup banyak belajar di sini dan dapat teman-teman baru dan cukup bisa membantu dalam hal perkuliahan juga sih. Jadi ada benefitnya gitu. Berarti ekspektasinya terpenuhi lah ya.
dan nggak jauh beda. Mungkin ke Kare nih, gimana Kak? Oke, kalau aku dulu pas mau masuk ke BAK, ekspektasiku itu ada berapa ya? Kayaknya 2 sih yang paling besar. Yang pertama, aku berharap di BAK itu emang iklim belajarnya kuat gitu. Terus yang kedua, aku bisa ketemu orang-orang yang apa ya, yang ambisinya sama kuat gitu, yang bisa jadi apa sih, ya lingkungan untuk berkembang gitu, kayak apa, sama-sama orang yang pengen maju gitu. Nah ternyata ya benar dua-duanya emang, terbukti. Yang pertama aku yang tadinya emang pengen belajar, justru di IKA jadi aku yang ngajarin. Jadi dipaksa untuk belajar juga dan itu beneran kejadian kan. Jadinya, ekspektasiku bahwa di BAK ini akan belajar ya itu kenyataan, itu terrealisasi. Terus untuk yang kedua, beneran aku ketemu juga sama orang-orang yang emang keren, yang emang Eee, ya berambisi lah gitu, punya ambisi yang kuat untuk, pencapaian di hidupnya gitu. Nanti kalau, di dalam BAK, kalian ketemu, penerima-penerima beasiswa, pemenang-pemenang lomba, nah itu kan keren-keren semua. Jadi ekspektasiku juga terpenuhi gitu. Oke, mungkin yang tadinya, Kak Re bahas tuh yang tadi Kakak pikir masuk sini jadi, ruang lingkupnya jadi belajar atau ambisi. Lebih dari itu Kakak jadi yang ngajarin teman-teman yang ada di BAK tentang audit. Kayak keren. Mungkin kalau Dea gimana nih Dea? Ekspektasi terhadap BAK tuh awalnya kayak organisasi yang serius banget gitu, apalagi waktu aku lihat bukletnya gitu. Terus dapat apa namanya, opini dari teman-teman juga itu kayak organisasi yang susah gitu, intinya serius. Ternyata pas masuk emang sih BAK itu organisasi yang serius, yang independen gitu, tapi ternyata BAK tuh nggak sesulit itu. BAK tuh masih membuka kesempatan buat teman-teman terutama maba yang mau mencari pengalaman gitu, yang masih belum banyak pengalaman dan bener-bener mau belajar mengenai audit gitu. Jadi serius tapi tetap ada santai dan seru-seruannya Oke, sih. mungkin tadi belajar yang serius yang tadi dia bilang keterima terus belajar keterima terus dikira tuh di sini isinya tuh yang ambis belajar terus tapi ternyata enggak, tetap ada yang asyik-asyikan juga ya. Kalau Yuli gimana? Oke, kalau aku sendiri kayaknya nggak jauh beda ya dari teman-teman yang lain gitu. Ekspektasinya punya teman-teman dan lingkungan yang bisa sama-sama bukan hanya support di kegiatan organisasi aja gitu, tapi buat di kegiatan perkuliahan juga. Dan itu bahkan melebihi ekspektasi gitu, karena bukan hanya teman-teman saja, tapi kakak-kakak tingkat di BAK juga bener-bener bantu banget di perkuliahan dan nggak segan gitu buat tanya-nanya. Selain itu, dari awal aku kan mikirnya, oh pasti pada serius banget gitu dan nggak bisa diajak bercanda gitu. Ternyata pada asik-asik banget gitu kan. Selain bisa serius, tapi ada juga momennya yang tepat untuk bercanda gitu. Jadi balance banget lah kayak akuntansi. Akuntansi balance ya. Ya, aku tuh organisasi yang mungkin profesional. Jadi ada waktu untuk kita serius, ada waktu untuk kita bercanda, ada waktu ya kita untuk bonding, untuk seru-seruan, tapi ada juga waktunya untuk ya ngejalanin proker atau tugas-tugas kita gitu. Oke. Nah, sekarang tadi udah bahas oprek, ekspektasi, dan sekarang nih, ketika teman-teman semua dinyatakan lolos atau diterima menjadi anggota, menjadi pengurus BAK, gimana perasaannya dan sekarang udah di BAK setelah kurang lebih setengah tahun lebih lah udah berjalannya BAK gitu. Boleh diceritain nggak? Waktu keterima happy tentunya dan ada konsekuensi kan kalau kita diterima apalagi seperti yang aku bilang tadi kan yang di dua divisi ini auditoran dan IKA ini ada batasan-batasan tertentu juga gitu dan itu memang udah dijelasin di awal di persyaratan awal. Terus cukup apa ya? Sebenarnya aku milih pilihan pertama tuh posisinya Ray, jadi aku milihnya IKA dulu baru auditorat. Tapi yang diterima di auditorat, but it's okay, nggak masalah itu juga. Cukup banyak belajar juga waktu di sini, apalagi sedang memasuki proses audit ya. Jadi udah kerasa banget nih, oh ini ya jadi junior auditor BAK tuh seperti ini gitu sih waktu udah keterima sampai sekarang gitu. Keren banget ya walaupun ditolak di divisi sebelah tapi ternyata
dapat banyak banget pelajaran atau kesempatan di divisi yang sekarang ini. Mungkin kalau Kare, gimana Kare? Oke, kalau aku sih pas pertama kali ini, ya pasti seneng lah ya, karena kan ini emang tujuan kita kan daftar dengan sadar gitu ya, kita pengen pengen lolos, jadi pas lolos ya ya seneng, terus diterima di Inspektorat Kehormatan. Sebenarnya aku nggak daftar di sini, cuma, ternyata seru juga, di IKA seru, eee, apa ya, aku yang tadinya pengennya di DK gitu kan, karena aku pengen ke auditorat, ternyata tidak bisa gitu, tidak bisa, di auditorat karena, ya terhalang faktor nilai, tapi ternyata di IKA nggak kalah iklim belajarnya dengan di auditorat gitu, sama-sama belajar, jadi tercapai gitu tujuanku masuk sini. Terus selama ini juga, ya ternyata bener nggak tegang-tegang banget, setengah periode lebih berjalan, ya ketemu orang-orang yang asik juga, orang-orang yang seru, yang emang suportif gitu. Itu kalau dari aku. Keren banget ya, walaupun tadi kelihatannya kayak udah keterima akhirnya setelah penantian 2 tahun ya Kak. Akhirnya keterima dan di divisi yang keren dan divisi yang gak kalah keren juga. Oke, kalau Dea gimana nih Dea? Perasaannya setelah waktu aku baru keterima dan sejauh inilah ya selama udah jalan setengah periode kepengurusan, itu yang waktu pertama kali keterima sih pasti seneng banget ya. Kayak yang daftar banyak banget dan aku salah satu yang keterima, itu aku bersyukur banget. Terus awal-awal excited gitu karena aku masuk di staff jaringan tuh, aku masih excited banget gitu bikin konten dan segala macam yang berhubungan dengan jaringan. Terus selama setengah ke periode ini banyak banget kan hal yang udah aku lakuin, merasa puas aja sih. Banyak perkembangan dari awal yang benar-benar nggak tahu apa-apa, yang benar-benar masih miskin pengalaman, terus udah berjalan setengah periode itu kaget aja kayak oh aku udah ngelakuin ini gitu ya, dan udah banyak belajar lah. Berarti cukup ya pasti senang sih pertama kali kan ya. Dan akhirnya bisa bertumbuh dan berkembang di divisi yang sekarang ini. Kalau Yuli Yul, gimana Yul perasaannya Yul? Dan pengalamannya setelah setengah periode? Kalau misalnya pertama kali ya pasti kayak semua ya seneng banget. Karena itu tadi dari awal saingannya tuh bener-bener banyak banget gitu ya. Jadi kayak ada sedikit rasa pesimis bakal keterima, tapi akhirnya keterima juga. Nah, udah berjalan nih, awalnya kan seneng banget, tapi pas setengah periode ada jatuh bangunnya ya gitu. Kayak ikut kegiatan dari beberapa kepanitiaan lain, bikin kadang tuh capek, sedangkan proker juga banyak gitu di sini. Tapi itu tadi, karena lingkungan yang benar-benar suportif dan mendukung banget, itu jadi bisa membangkitkan semangat lagi dan benar-benar ngebantu gitu. Jadi selama setengah ke periode ini di sini merasa benar-benar bersyukur bisa dipertemukan sama orang-orang yang membantu dalam segi organisasi maupun akademik kayak gitu. Ya bener banget nih, aku juga ngalamin sendiri kalau misalkan mungkin pas ngejalanin awal yang belum ada proker sana sini, itu mungkin masih fokus BAK, tapi pas udah ada beberapa proker, nah itu bener-bener kayak ngerasa capeknya jadi bertubi-tubi, harus ke BAK, harus ke proker ini. Tapi harus balik lagi, kita harus tahu tanggung jawab kita ya Yul, kayak yang mana nih prioritas kita pertama gitu. Oke, nah menurut kalian nih dari beberapa event atau acara atau yang udah terjadi dan terlaksana di selama kurang lebih setengah periode ini, kalian tuh paling suka atau paling merasa kayak ini acara paling sukses atau paling pecah gitu menurut kalian tuh acara apa tuh kalau boleh tahu? Oke, mungkin ada beberapa ya, cuman aku mau highlight salah satunya itu untuk studi banding sih. Jadi kenapa cukup menarik karena bisa lihat perspektif dari BAK kampus lain, kan kita pernah sama UI, pernah sama UGM gitu-gitu, dan itu cukup menarik karena oh ini BAK nggak sendirian nih, BAK IPB Undip tuh punya relasi, punya temen di BAK kampus lain gitu-gitu, dan cukup seru selain nambah kenalan, dan kita juga bisa lebih tahu sih, oh BAK di sana itu seperti ini, BAK-nya kita tuh kayak gini, dan itu bisa diambil pelajaran apa yang kurang dan apa yang bisa
diperbaiki lagi. Itu yang mau aku mention di sini ya, untuk studi bandingnya, gitu. Keren, emang aku akuin keren banget sih studi banding, kayak kita lebih bisa, apa ya, lebih bisa melihat gitu loh kayak, di sana BAK-nya gimana, terus mungkin termasuk di divisi kita sendiri ya, apakah di divisi internalnya di sana ada proker apa yang bisa ngebantu, berkembangnya BAK di Undip tersendiri. Oke, keren keren. Kalau Kak Rey, Kak? Oke, kalau aku, menurutku yang paling pecah itu Enif BAK. Karena mungkin ini ya, itu proker offline, bukan proker offline pertama, cuma ini proker pertama yang diadain rame-rame gitu secara offline setelah ada pengumuman full offline dari Undip ya. Jadi orang-orangnya lengkap semua, udah ditembalang semua, terus acara diadain offline gitu, full offline. Ya di situ ini sih dapat feel serunya. Di situ beneran ketemu sama teman-teman BAK yang lain karena selama ini kan aku selalu dari online gitu, belum pernah ke Semarang. Jadi ketemu sama ya ini anggota-anggota BAK yang lainnya gitu dan ternyata ya itu tadi di saat seru-seruan ya mereka semua seru gitu, nggak yang serius terus-terusan gitu. Dan acaranya juga berjalan dengan lancar sih, pecah kok acaranya. Mantap, keren. Wow, jadi gimana ya? Keren. Mungkin karena iya bener banget sih yang tadi Kak Rey bilang, Enif tuh kan acara pertama kalinya bener-bener offline dan bisa dibilang ya kurang lebih hampir semuanya lah datang dan di situ kayak pertama kalinya beneran yang ngobrol, yang nyapa, ketemu langsung face to face, terus ya mungkin dikemas dengan, apa ya, dikemas dengan kegiatan-kegiatan atau games-games yang seru jadi makin terbangun gitu suasananya. Oke. Oke deh. Kalau dia nih, proker yang paling keren pecah menurut kamu apa nih? Acara yang paling sukses dan pecah itu adalah makrabnya BAK sih. Itu. Makrab BAK itu kan salah satu project BAK di awal kepengurusan ya gitu. Jadi masih awal-awal banget gitu. Aku bener-bener gak expect bakal sebagus dan serapih itu pada saat itu proyeknya berjalan. Aku pikir kan karena awal kepengurusan dan juga beberapa panitia yang handle itu adalah teman-temanku yang sama-sama maba. Awalnya aku pikir bakal ya gak terlalu ekspektasi yang tinggi-tinggi banget acaranya bakal wow, tapi ternyata enggak, ternyata keren banget, pecah banget. Istilahnya itu awal kepengurusan tapi langsung bisa bonding gitu. Di makrab kita main, kalau nggak salah main apa ya pas itu, main games Family Feud ya. Jadi kayak bayangin deh kita baru bener-bener kenal baru ini tapi kita udah harus kompak main. Mungkin nanti makrab nextnya bisa tidak melalui Zoom ya, bisa offline gitu. Kalau Yuli apa nih Yul? Yang paling pecah. Oke, kalau yang paling pecah tuh semuanya bener-bener pecah dan menyenangkan banget gitu ya. Eh, Baik itu offline maupun online. Cuman memang ada plus minusnya karena tadi Kak Rey sama dia udah nyebutin yang happy-happy gitu. Aku mau temenin Kak Dea buat nyebutin yang serius tapi pecah. Itu IHT ya, Internal House Training. Kenapa pecah? Karena kayak ada ilmu baru yang bener-bener jauh di luar jangkauan otak saya gitu ya kebetulan. Kita belajar aplikasi Atlas gitu. Jadi itu ilmu baru, hal baru, dan bener-bener menyenangkan. Tapi ya walaupun agak tidak paham, tapi menyenangkan gitu. Dan itu benar-benar termasuk pecah karena semuanya ngumpul, semuanya anggota BAK di situ ngumpul bareng-bareng gitu. Jadi seru dan menyenangkan banget lah IHT kemarin gitu. Iya, oke. Aku juga setuju sih Yul, soalnya kita kan bisa bilang newbie ya di dalam dunia akuntansi atau audit ini. Terus kita langsung dikenalin dengan aplikasi yang bisa dibilang ini benar-benar bakal kepake buat dunia audit atau buat nanti di masa yang akan datang gitu. Jadi terima kasih banyak Kak sudah memperkenalkan. Setelah kita udah tahu nih acara-acara atau event yang udah pecah ataupun paling memorable gitu, sekarang aku mau nanya nih. Kira-kira Kakak-kakak dan teman-teman semua di sini tuh lebih suka vibes online atau offline gitu buat organisasi? Kalau boleh tahu apa sih alasannya? Lebih suka vibes offline atau online?
Ini sebenarnya plus minusnya dan aku, prefer kita tetap pakai, 2 konsep tersebut gitu. Kenapa? Karena kita bisa belajar nih kalau misalnya, kita melaksanakan secara online itu bisa lebih efisien dan lebih fleksibel dan juga, ya lebih apa ya, bisa lebih efisien aja gitu, lebih fleksibel juga gitu untuk beberapa proker dan memang, nggak mengurangi substansi dari proker itu. Misalnya kita pelatihan internal atau apa, itu tetap dapat ilmunya walaupun secara online gitu. Cuman memang butuh untuk lebih kerasa lagi nih euforianya, untuk bisa lebih deket lagi nih sama orang-orang yang ada di dalam organisasi itu kita tetap butuh proker yang secara offline atau secara langsung, karena di situ kita bisa ketemu langsung, berinteraksi langsung, dan itu apa ya, semacam obat dari kejenuhan mungkin sudah cukup lama online gitu sih. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, berarti kayaknya menurut Kak Dea nih sebenarnya dua-duanya masih, dibutuhkan ya, nggak cuma online doang dan nggak cuma offline doang. Oke. Kalau Kak Rey gimana Kak Rey? Oke, kalau aku ya, walaupun gak salah yang dibilang Dea, offline online itu sama-sama pentingnya. Cuma kalau aku lebih suka vibes offline. Karena kenapa? Ini kan dari segi keorganisasiannya ya, jadi bukan cuma proker-proker aja. Karena di offline itu lebih berasa gitu bahwa kita sebagai anggota BAK. Kalian ketemu teman-teman satu organisasi sama-sama BAK disapa. Itu kan jadi berasa gitu bahwa oh, saya anggota dari BAK ternyata. Dibandingkan kalau online dari pengalamanku selama online gitu nih ya, selama online kayak oh ya udah aku anggota BAK terus tugasku gini 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 ya aku udah selesai ngerjain tugasku ya udah nggak ada interaksi dengan orang lain, nggak ada interaksi sesama anggota gitu terutama ke divisi lain ya kecuali di kepanitiaan proker BAK gitu. Jadi ya minim interaksi, cuma semenjak offline apalagi dengan adanya ini proker jaga sekre kan ketemu sama orang-orang gitu. Jadi ya lebih berasa ke terikatannya dengan BAK gitu. Iya, aku setuju banget sih dari sama Kak Kak Mungkin karena selama ini kalau misalkan online kita cuman kayak buka laptop terus habis itu, misalkan ini proker dari divisi mana, divisi itu doang yang huru-hara, yang sisanya cuman mungkin ngikutin, off mic, on cam, off cam gitu-gitu. Mungkin kurang ada yang namanya organisasi. Tapi semenjak offline dan udah ada berapa banyak ya, udah bukan cuman divisi KI, tapi IKA juga kemarin udah mulai offline, kayaknya itu lebih berasa gitu, sapa-sapaannya, bondingnya mungkin lebih dapet, terus bahkan jadinya di luar BA kan maksudnya kayak ketemu di kampus, kita jadi akrab gitu, nggak malu lagi untuk nggak segan lagi untuk nyapa gitu. Keren-keren, oke. Kalau untuk Dea sendiri nih lebih suka vibes yang mana nih? Untuk organisasi aku lebih suka offline. Kenapa? Karena ada gitu perbedaannya gitu, vibes-nya gitu ketika online dengan offline gitu. Ketika online aku cuma tahu aku tuh BAK udah, aku BAK, aku juga bagian dari FEB, bagian dari organisasi lain. Pokoknya kayak terlalu pribadi gitu, nggak merasa kurang berasa ininya sih, bukan bondingnya tapi kayak kurang berasa bagian dari BAK gitu. Terus ketika udah mulai ada acara atau event-event offline di BAK, kita udah ketemu semua pengurusnya, aku kayak berasa bagian dari BAK gitu. Identitasku sebagai pengurus BAK tuh lebih kelihatan dan juga lebih terasa sih suasana kerja barengnya gitu, bareng kakak-kakak dan teman-teman BAK. Lebih seru lah. Bener-bener kayak ternyata saya adalah anggota BAK nih, Badan Audit Kemahasiswaan. Oke, keren. Kalau misalkan mungkin ya bisa menjadi evaluasi kita nanti ya Lia, vibes-nya mau online atau off. Yang terakhir nih, kalau Yuli gimana nih? Lebih suka yang mana nih? Kalau offline apa online ya, tentunya ada plus minusnya ya. Kalau online dengan kegiatan yang banyak di keorganisasian juga jadi lebih terarah dan mudah ngatur waktunya. Terus cakupannya jadi lebih luas gitu. Tapi kalau offline, aku pribadi lebih suka offline gitu, lebih banyak offline-nya. Kenapa? Karena itu tadi kita bisa sama-sama saling kenal satu sama lain. Kalau tadi Kak Rey udah singgung soal jaga sekre, aku mau singgung soal pemakaian PDH gitu. Kan ada jadwal pakai PDH di hari Rabu. Nah, sama-sama pakai PDH BAK. Itu jujur rasa bangga gitu loh.
karena bisa dipakai offline ya. Kalau online kan nggak mungkin ya dipakai gitu. Jadi bisa saling kenal satu sama lain, nggak ragu buat nyapa juga gitu. Oh ini anak BAK nih pakai PDH gitu. Jadi saling kenal dan bonding satu sama lain gitu sih. Oke, aku juga ya kalau soal PDH agak setuju juga sih. Jadi kayak, oh iya ini kan Mbak ini, oh ini kan ini Mas ini gitu yang kemarin mungkin divisi IK, KI, divisi IK atau auditorat atau DK gitu. Dan ya jadi apa ya? Jadi pride juga ya di tengah kampus kita pakai baju PDH ya. Dan yang terakhir nih, buat kakak-kakak dan teman-teman semua di sini, apa sih harapan kalian ke depannya untuk pengurus BAK dan untuk BAK tersendiri juga? Oke, kalau untuk harapan sebenarnya tentu bisa jadi lebih baik lagi dalam berbagai hal ya. Misalnya dalam hal kita berbagi ilmu atau kita sharing ke sesama anggota, terus kita bisa menjalankan proker dengan baik gitu. Terus ada wadah buat kita upgrade our quality ya, kayak tagline-nya kita gitu. Jadi itu sebenarnya tagline kita itu juga harapan kita kan, itu sih untuk bisa meng-upgrade kualitas diri dan juga bisa menghargai satu sama lain deh. Itu harapan untuk BAK ke depannya dan juga pasti semakin maju dan semakin oke deh. Lebih baik lagi intinya. Gitu. Oke, keren banget harapannya Kak. Terima kasih. Semoga benar-benar bisa terlaksana dan terwujudkan ya. Kalau Kak Rey, apa harapannya Kak? Ya, kalau dari aku harapan untuk pengurus BAK-nya ya, pengurus BAK-nya, harapannya semoga semakin ke depan orang-orangnya semakin apa ya, semakin berambisi, orang-orang yang punya punya tujuan jelas gitu. Jadi bukan bukan sekedar ikut organisasi hanya untuk, eee, nyari pengalaman, ya sebatas pengalaman gitu aja, cuma emang beneran orang-orang yang mau berkontribusi, emang orang-orang bener yang sesuai sama nilai-nilainya BAK ya, profesional, berintegritas, dan apa satu lagi ayo? Independen ya? Iya, ya gitu. Jadi emang orang-orang yang pengen berkontribusi. Itu untuk, pengurusnya ya. Terus untuk BAK-nya sendiri, eee, ya semoga semakin dikenal gitu, semakin dikenal, semakin punya citra yang baik di lingkungan FEB Undip, bahkan kalau bisa sampai se-Undip ya, walaupun cuma ada di FEB doang BAK ini. Supaya apa ya, supaya ya kita makin bangga gitu, kita makin bangga menjadi anggota dari BAK dan ya beneran jadi organisasi yang keren gitu. Itu aja dari aku. Oke, amin. Keren banget sih ya, bahkan kalau bisa eh SDM-nya atau kayak integritas dari SDM-SDM-nya eh, kehebatan organisasi ini bisa lebih bukan hanya dikenal di FEB tapi di Oke, kalau Dea, apa harapannya Dea? Harapan untuk pengurus BAK ke depannya, semoga kalian bangga dengan kalian yang menjadi bagian dari BAK, bisa jaga rumah kita, bisa bisa bertumbuh dan berkembang, gak cuman ngerjain tugas-tugas di BAK, tapi juga harapannya ada hal yang kalian bisa dapat atau manfaatin dari BAK, karena kita organisasi yang benar-benar mentingin perkembangan anggotanya. Dan juga harapannya untuk BAK sendiri, semoga kedepannya bisa mempertahankan atau menjaga citra BAK yang independen, yang keren, dan semoga semakin dikenal teman-teman FEB bahkan di luar FEB gitu. Ya, jadi setuju banget sih dia supaya BAK semakin terkenal atau makin kenal dan bukan cuma dikenal juga tapi sungguh-sungguh pengen masuk ke BAK gitu untuk membesarkan nama BAK. Terakhir, Yuki. Banyak ya pastinya, tapi yang terutama harapan buat pengurus-pengurus BAK semoga bisa saling bonding lah, lebih akrab lagi gitu satu sama lain. Kalau misalnya ketemu bisa langsung sapa-sapaan, terus juga bisa semakin upgrade our quality gitu. Karena kan kita bawa nama organisasi kita, bawa BAK supaya orang-orang makin tahu nih, oh anak-anak BAK ternyata gini-gini ya gitu, dipandang dengan hal-hal positif gitu, vibes-nya positif. Terus kalau buat BAK sendiri, mungkin kayak yang udah disinggung tadi ya,
pengennya semoga BAK makin bisa lebih-lebih lagi, dan kalau bisa yang diaudit bukan FEB aja, tapi Undip gitu ya. Se-Undip gitu sih. Oke, keren banget sih kalau bisa yang diaudit bukan cuma di FEB gitu ya. Oke, so last but not least, di oprek tahun ini aku punya info yang paling keren yang berbeda dari oprek-oprek sebelumnya, yaitu setelah 2 tahun kita oprek online, akhirnya kita melaksanakan oprek offline juga ya. Jadi jadi bener-bener gak sabar banget buat ketemu teman-teman baru kita nih. Pasti seru banget dong. Oke. Gokil, nggak sabar nih ketemu teman-teman baru. Iya, ketemu teman-teman baru nanti pokoknya pasti orang-orang yang keren-keren banget, aku yakin. Nah, oleh karena itu jangan lupa buat daftar BAK ya, karena BAK tuh organisasi yang bisa dibilang sebagai wadah untuk belajar dan sambil bermain. Baik belajar organisasinya, belajar ya belajar auditnya juga dan belajar sosialisasinya juga. Pokoknya banyak banget yang bisa kamu pelajarin di sini. So, see you in BAK 2023 all. Bye-bye. Ya guys, see Bye. you. Gas daftar ya, gas Ayo buruan daftar. daftar. Belajar dulu kalau Nanti mau nyesel daftar. kalau nggak daftar. Buruan daftar.